Pada percobaan difus ini kita membutuhkan wadah yang telah kita isi dengan air, kemudian sendok sebagai pengaduk, dan garam kasar, dan pewarna. Serta waktu atau stopwatch. Pertama, menggunakan garam. Masukkan 1 butir garam di kedua wadah, masing-masing hanya 1 butir. Kemudian 1 wadah kita aduk hingga garam larut, dan 1 wadah lagi kita biarkan. Kita tunggu hingga garam benar-benar terlarut di dalam air. Terlihat garam yang tidak diaduk sudah mulai terlarut dan partikelnya semakin kecil. Nah, bisa kita lihat garam sudah terlarut di dalam air, sudah hilang lama-kelamaan partikelnya. Berikutnya menggunakan pewarna makanan. Kita teteskan secukupnya pewarna ke tempat kedua wadah, kemudian salah satu wadah kita aduk dan satunya lagi kita biarkan, dan wadah yang diaduk langsung merata. Kemudian wadah yang tidak diaduk kita biarkan, kita tunggu sampai benar-benar tercampur pewarna makanannya melarut dalam air. Nah, sudah kelihatan sudah hampir menyatu semua pewarna makanannya. Merata, teman-teman. Pada percobaan osmosis kita membutuhkan air dan wadah, kemudian larutan air yang dicampur dengan gula dan pewarna makanan, dan kentang yang telah kita potong atas bawahnya rata, kemudian tusuk gigi sebagai acuan ukuran nanti untuk mengukur kedalaman pada kentang. Di sini saya sudah menandai karena untuk kedalaman nanti kita membutuhkan kedalaman 2 cm dan lebar 1 cm. Di sini saya menggunakan silet untuk memotong kentang tadi. Di sini kita membuat lubang, kita beri kedalaman 2 cm menggunakan tusuk gigi tadi, dan diameternya 1 cm. Nah, di sini saya sudah selesai membuat lubangnya dengan kedalaman 2 cm tadi dan lebar 1 cm. Kemudian akan kita isi dengan larutan tadi penuh, dan kemudian kita letakkan ke wadah yang telah kita isi dengan air, dan kita akan hitung atau ukur kedalamannya setelah 5 menit kemudian, selama 4 kali percobaan dengan selang waktu 5 menit setiap perhitungannya. Untuk percobaan plasmolisis kita membutuhkan bawang merah hanya 1 siung, kemudian pinset, dan wadah yang telah diisi dengan larutan garam dan air, penggaris untuk mengukur. Pertama-tama kita kupas kulit dari bawang merah, dan kita ambil kulit lapisan terluar saja. Di sini saya sudah memotong-motong menjadi 3 sampel kulit terluar tadi. Kemudian kita ukur panjang dan lebarnya 3 sampel tersebut. Sebelum kita akan rendam di dalam larutan garam dan
air nantinya. Setelah selesai mengukur, kita masukkan ketiga sampel berikut ke dalam larutan garam dan akan kita rendam selama 3 jam. Jadi kita akan melihat sampel berikut pada 3 jam berikutnya. Setelah merendam selama 3 jam, kemudian kita angkat sampel lapisan bawang ini. Kemudian kita ukur kembali panjang dan lebar ketiga sampel berikut. Setelah saya ukur, di sini terlihat sampel menyusut atau mengecil ukuran panjang dan lebarnya. Kemudian akan kembali kita rendam ketiga sampel ini, tetapi dengan air yang biasa saja, tidak ada campuran apapun. Kita masukkan ketiga sampel ini dan akan kita lihat atau akan kita ukur 3 jam berikutnya. Jadi kita rendam selama 3 jam. Nah, setelah 3 jam menunggu, kembali kita angkat sampel lapisan bawang ini, kemudian kita ukur kembali panjang dan lebarnya. Apakah sampel ini tetap menyusut atau bahkan mengembang atau tetap. Di sini setelah saya ukur terlihat bahwa sampel mengembang dari ukuran sebelumnya. Pada percobaan fotosintesis, bahan yang kita butuhkan daun bebas, daun apa saja, kemudian plastik bening dengan panjang secukupnya, dan pewarna yang telah dicampur dengan air, dan silet. Namun kita bisa saja menggunakan gunting, tapi di sini saya menggunakan silet. Nah, daun ini kita lapisi bagian tengahnya hingga menjadi 3 bagian, yaitu pangkal, tengah, dan ujung. Nah, setelah tertutupi dengan rapat, di sini kita akan memotong menjadi 3 bagian, yaitu pangkal, tengah, dan ujung. Setelah itu, ketiga bagian daun ini kita rendam ke dalam larutan yang telah kita sediakan. Di sini daunnya kita rendam selama 5 menit. Setelah 5 menit merendam daun, berikut hasil sebenarnya. Transportasi pada lalang kita membutuhkan air. Di sini saya meletakkannya di dalam botol plastik. Kemudian kita membutuhkan lalang yang daunnya telah kuncup. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah atau botol plastik tadi. Kemudian kita letakkan kepada tempat yang terkena cahaya matahari. Kita tunggu sampai daunnya mekar kembali.
Percobaan transportasi pada batang bayam. Di sini saya menggunakan batang bayam liar ya teman-teman. Kemudian kita membutuhkan larutan air yang telah dicampurkan dengan 5-7 tetes pewarna makanan, dan kita membutuhkan silet. Kemudian kita rapikan karena kita yang membutuhkan bagian batangnya saja. Kemudian kita usahakan permukaannya datar. Kemudian kita masukkan ke dalam larutan tadi dan kita letakkan pada bagian atau tempat yang terkena cahaya matahari. Kita jemur di tempat yang terkena cahaya matahari selama 30 menit. Setelah menunggu selama 30 menit, namun di video ini saya menjemur lebih dari 40 menit. Kurang lebih 45 menit. Setelah itu kita belah dua batangnya, karena kita akan melihat sejauh mana batang bayam bisa menarik atau menyerap larutan warna tersebut. Setelah kita belah, maka kita akan melihat sejauh mana batang bayam menarik atau menyerap air warna tersebut. Kemudian di sini saya ukur dan ternyata panjang yang sanggup ditarik oleh batang bayam ini sejauh 4 cm ya teman-teman.